Tahukah kalian, problematika pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim melibatkan sejumlah faktor yang sangat kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses pendidikan dan pelatihan, serta sistem keuangan yang mungkin tidak mendukung perkembangan sektor usaha. Selain itu, ketidakstabilan politik dan konflik di beberapa negara muslim juga dapat menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi asing cenderung terhambat oleh ketidakpastian politik dan risiko konflik, dapat menghambat perkembangan sektor bisnis dan juga infrastruktur. Pengaruh tradisi dan budaya juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara muslim mungkin menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi modern dengan adat-adat tradisional mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu seperti minyak dan gas dapat menjadi resiko bagi negara-negara muslim. Fluktuasi harga komoditas dapat memberikan tekanan ekonomi yang signifikan dan menghambat diversifikasi ekonomi yang lebih luas. Nah, upaya untuk mengatasi problematika pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim memerlukan pendekatan holistik serta reformasi ekonomi, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta upaya untuk meningkatkan stabilitas politik dan mengurangi konflik. Nah, dukungan internasional dan kerjasama regional juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di negara ini. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, meskipun Indonesia bukan negara yang menganut sistem ekonomi Islam, akan tetapi mayoritas negara atau mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia itu Islam. Nah, jadi Indonesia pada saat itu banyak perdebatan mengenai pembangunan kasino untuk meningkatkan krisis ekonomi di Jakarta tuh emang menggunakan sistem kasino dan klub malam. Dan pada saat itu banyak tentangan dari beberapa masyarakat yang emang kontra terhadap gubernur saat itu, yaitu Ali Sadikin, yang mana Ali Sadikin hanya memiliki anggaran 266 juta yang digunakan untuk pembangunan wilayah DKI Jakarta, dan Gubernur Pak Ali Sadikin ini membuat kasino untuk menarik pajak-pajak dari orang-orang kaya pada saat itu untuk menaikkan APBN Jakarta. Hal ini banyak pendukung dari beberapa elemen masyarakat yang emang mendukung perekonomian Islam maupun ekonomi kapitalis. Nah, di suatu sisi ekonomi Islam memanglah sangat baik, karena di ekonomi Islam tersendiri itu ada JIS, yang mana di sana ada zakat, infak, dan sodako. Dan jikalau kita kapitalis tuh, pemerintah akan membiarkan beberapa perusahaan swasta untuk membangun beberapa diskotik, klub malam, maupun kasino-kasino yang memang itu menjadi suatu problematika di kalangan masyarakat. Nah, perbedaan mendasar antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam terletak pada prinsip-prinsip dasar yang membimbing keduanya. Yang pertama itu dari segi sumber hukum. Sistem ekonomi kapitalis berdasarkan pada hukum sekuler dan prinsip pasar bebas. Keputusan ekonomi didasarkan pada penawaran dan permintaan di pasar. Dan sedangkan sistem ekonomi Islam itu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mencakup hukum-hukum Islam, dan Islam juga memainkan peran penting dalam pengaturan ekonomi. Selain dari sumber hukum juga ada dari segi-segi lainnya, seperti tujuan ekonomi yang akan disampaikan oleh teman saya. Tujuan ekonomi kapitalis adalah untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, prinsip-prinsip pasar bebas, dan persaingan. Sedangkan tujuan dalam ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Keuntungan dianggap sebagai hasil alami dari aktivitas ekonomi
tetapi harus dicapai dengan cara halal dan adil. Kepemilikan kapitalis, sistem kepemilikan swasta mendominasi dengan fokus pada hak milik pribadi dan inisiatif individu. Islam menggabungkan kepemilikan pribadi dengan prinsip keadilan sosial. Ada batasan terhadap monopoli dan kepemilikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya perbedaan dari segi bunga dan spekulasi. Yang pertama itu dari sistem kapitalis. Jadi praktek bunga dan spekulasi itu diizinkan dan keputusan investasi itu didasarkan pada keuntungan. Sedangkan pada sistem Islam itu riba atau bunga itu dilarang dan aktivitas spekulatifnya juga dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan dihindari. Dalam pembagian keuntungan dan kerugian di ekonomi kapitalis, pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada mekanisme pasar tanpa batas khusus. Dan dalam Islam, prinsip keadilan sosial mendorong pembagian keuntungan dan kerugian secara adil dan terdapat mekanisme untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Selanjutnya yaitu pandangan terhadap keadilan sosial. Di ekonomi kapitalis, fokus pada kebebasan individu untuk mencapai keberhasilan ekonomi tanpa penekanan khusus pada keadilan sosial. Dan dalam Islam, menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan perhatian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Oke guys, jadi kita kan udah tahu tadi tentang perbedaan mengenai ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Nah, setiap perbedaan itu mempunyai kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Kita lihat saja dari ekonomi Islam. Mereka tuh di Dubai mereka menetapkan ekonomi Islam. Rakyat-rakyatnya itu pada sejahtera. Kalian pernah tahu lah mobil-mobil di Dubai itu pada mewah. Lalu minyak-minyak itu agak murah gitu kan. Dan setiap lebaran atau hari raya tuh mereka rebut-rebutan untuk memberi kepada yang membutuhkan. Dan jika kita lihat di ekonomi kapitalis, kita contoh saja Amerika, mereka menerapkan pertumbuhan ekonomi itu dengan cara mereka melegalkan segala cara. Contohnya mereka mempunyai Las Vegas ya, mempunyai Las Vegas. Las Vegas itu ialah kasino terbesar di dunia dan di sana tuh orang-orang mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan uang dan uangnya itu untuk dipakai judi ataupun sekedar mabuk-mabukan dan banyak hal lainnya ya yang terjadi di Las Vegas tersebut. Nah, perihal mana yang lebih baik kita tidak bisa menilai, kalian pilih sendiri.